kita buat ogoh-ogoh jahat. Aku lihat wujudnya dari mimpi. Untuk menjebak roh jahat. Wah, besar sekali. Ia dibuat oleh para leluhur kita. Keren, lihat Anak-anakku mereka kita buat ogoh-ogoh untuk tangkap roh jahat. Sasa, kapan meninggalkan dia? Kini kau menjadi gunung abadi. Selamat Arjuna. datang di Nusantara Story. Selamat menikmati. Bersiaplah menyelami legenda tersembunyi. Kisah desa di Bali yang damai namun diguncang kegelapan, di mana keberanian, doa, dan kreativitas lahir menjadi ogoh-ogoh pertama. Saksikan misteri, ketegangan, dan simbol magis yang akan menaklukkan roh jahat dan menghidupkan warisan abadi. Di kaki Gunung Agung, tersembunyi sebuah desa yang seolah terlupakan oleh waktu, namanya Desa Pujung. Udara pagi selalu segar, dipenuhi aroma tanah basah dan bunga kamboja yang bermekaran di setiap sudut. Sawah-sawah hijau membentang seperti permadani alami, di mana para petani menari-nari mengikuti irama aliran air irigasi yang tenang. Setiap tetes embun menempel di daun padi, berkilau saat sinar mentari menyapanya. Desa ini tampak hidup dalam keselarasan sempurna antara manusia dan alam. Tak seorang pun tergesa-gesa, karena waktu di sini berjalan seirama dengan angin yang berbisik di antara pepohonan. Masyarakat Desa Pujung dikenal ramah dan sederhana. Anak-anak berlarian di antara jalan setapak, tertawa riang, sementara para tetua duduk di bel desa, memandang sawah sambil menyulam cerita lama. Kehidupan mereka diatur oleh tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap kegiatan, dari menanam padi hingga memasak di dapur bambu, selalu disertai doa. Mereka percaya bahwa roh leluhur selalu mengawasi, membimbing, dan melindungi desa dari bahaya yang tak kasat mata. Setiap bulan, warga berkumpul di pura Desa Pujung untuk upacara adat yang hikmat. Gong dan gamelan terdengar bergemuruh, menyatu dengan nyanyian para pemangku dan doa warga. Aroma dupa dan bunga segar memenuhi udara, menciptakan kesan magis. Anak-anak belajar dari tetua bagaimana menghormati roh leluhur, meletakkan sesajen di kaki pohon beringin atau di pelinggih kecil di setiap rumah. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi bagian dari identitas mereka, pengikat generasi lama dan muda dalam harmoni yang tak ternilai. Di balik kehidupan damai itu, alam Bali menunjukkan keindahannya yang tak pernah habis untuk dikagumi. Gunung Agung menjulang gagah di kejauhan, menatap desa seolah menjadi pelindung abadi. Sungai kecil berkelok di antara sawah, memantulkan cahaya matahari yang menembus dedaunan. Burung-burung berwarna-warni menari di udara, menambah ritme kehidupan yang damai. Setiap musim, desa berubah rupa. Hujan membawa aroma tanah yang harum, sementara kemarau membuat sawah keemasan berkilau seperti permata. Warga Desa Pujung percaya bahwa alam adalah bagian dari roh leluhur itu sendiri. Setiap pohon, batu, dan gunung memiliki roh yang layak dihormati. Anak-anak diajari untuk selalu membungkuk kecil saat melewati pohon tua, atau menyapa sungai dengan doa sederhana. Rasa hormat ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, mengajarkan bahwa manusia hanya tamu di bumi dan tugasnya adalah menjaga keseimbangan. Kehidupan harmonis ini terasa seperti simfoni alami, di mana setiap makhluk, manusia, hewan, dan alam, memainkan perannya dengan penuh kesadaran. Di senja hari, desa terselimuti cahaya emas matahari yang perlahan tenggelam di balik gunung. Warga kembali ke rumah masing-masing, membawa hasil bumi dan cerita sehari-hari untuk dibagikan pada keluarga. Suasana tenang, suara gamelan dari pura masih terdengar di kejauhan, mengingatkan semua bahwa kehidupan di Desa Pujung adalah perpaduan indah antara kerja keras, doa, dan harmoni. Disinilah kisah ogoh-ogoh dimulai, di desa yang damai, di mana manusia hidup berdampingan dengan alam dan roh leluhur, tanpa mengetahui bahwa kedamaian itu suatu hari akan diuji oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, damai yang mengalir di Desa Pujung perlahan mulai terguncang. Pada awalnya hanya hal-hal kecil, ayam yang menetas mati tiba-tiba, sungai yang tiba-tiba keruh meski hujan tidak turun, atau bayangan gelap yang melintas di hutan pada senja hari. Warga yang awalnya tidak terlalu peduli mulai merasa was-was. Para tetua berkumpul,
menyelidiki tanda-tanda aneh itu. Namun semua penjelasan logis gagal menenangkan hati mereka. Desa yang dulu seolah terlindungi oleh alam kini mulai merasakan ketidakpastian yang samar namun menakutkan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung rendah di langit, suara misterius terdengar dari hutan. Seolah ada ratusan langkah berat yang bergerak di antara pepohonan, diiringi bisikan-bisikan yang tak dimengerti. Anak-anak yang sedang bermain di tepi sawah lari terbirit-birit, dan anjing-anjing desa menggonggong tak henti-henti. Aroma tanah basah bercampur wangi aneh menyeruak di udara. Warga yang menyaksikan fenomena itu merasakan hawa dingin merayap ke tulang, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari mereka mengintai. Tetua desa, Pak Wayan, mencoba menenangkan semua orang dengan nasihat bijak. Ini bukan sekadar hal duniawi, katanya dengan suara berat. Roh-roh jahat mungkin sedang menguji desa kita. Kita harus tetap tenang, tapi waspada. Kata-kata itu menimbulkan rasa takut sekaligus rasa hormat di hati penduduk. Mereka tahu, dalam budaya Bali, tidak ada hal yang kebetulan. Alam dan roh leluhur selalu memberi pertanda sebelum sesuatu yang besar terjadi. Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Tanaman padi layu mendadak di tengah malam, suara gong di pura terdengar sendiri, dan beberapa penduduk mengaku melihat sosok hitam yang tinggi menjulang di antara pohon-pohon. Desa Pujung yang dulu riang menjadi sunyi di malam hari. Orang-orang mulai menutup pintu rumah lebih awal, dan anak-anak dilarang bermain di hutan atau dekat sungai setelah senja. Kekhawatiran mulai berubah menjadi rasa takut yang menekan, namun rasa penasaran tetap menggelitik di hati beberapa pemuda desa. Seorang pemuda bernama Kadek, dikenal karena keberaniannya dan rasa ingin tahunya, memutuskan untuk menyelidiki hutan seorang diri. Dengan hanya diterangi cahaya lentera dan diiringi doa-doa kecil, ia menelusuri jejak-jejak bayangan gelap itu. Ia menemukan jejak kaki besar di tanah lembab, seperti kaki raksasa, dan aroma yang aneh, campuran dupa dan belerang. Kadek merasa ada energi kuat yang menggerakkan sesuatu di balik pepohonan, sesuatu yang bukan bagian dari dunia manusia. Sementara itu, para tetua desa mengadakan ritual di pura. Mereka menyalakan api suci, menaburkan bunga-bunga, dan membaca mantra-mantra kuno. Tujuannya adalah untuk memanggil roh leluhur agar menuntun mereka menghadapi bahaya. Selama ritual berlangsung, angin bertiup kencang, daun-daun menari di udara, dan suara gemuruh samar terdengar dari arah gunung. Warga menyaksikan dengan campuran takut dan kagum. Mereka tahu ini adalah pertanda bahwa dunia roh dan manusia akan segera bertemu dalam konflik yang halus namun nyata. Pada puncak malam itu, desa digemparkan oleh suara ledakan dari hutan. Beberapa penduduk berlari keluar, dan di tengah kegelapan mereka melihat cahaya merah samar yang menari-nari di antara pepohonan. Bayangan tinggi dan menakutkan bergerak cepat, seolah menelusuri desa untuk menilai setiap rumah, setiap jiwa. Suara tangisan dan tawa aneh terdengar bersamaan, membuat beberapa orang hampir pingsan karena ketakutan. Desa yang damai kini terselimuti aura gelap yang asing dan berbahaya. Tetua desa menyadari bahwa roh jahat ini bukan sekadar legenda. Ini adalah kekuatan gelap yang nyata, yang mungkin telah lama menunggu untuk bangkit. Pak Wayan menekankan pentingnya persatuan warga, karena hanya melalui kekuatan kolektif, doa, dan simbol-simbol suci mereka bisa menghadapi ancaman ini. Ia mengingatkan bahwa setiap desa di Bali memiliki cara tradisional menghadapi roh jahat, dengan simbol, seni, dan ritual yang memadukan iman dan kreativitas. Ketakutan dan kegelisahan warga memuncak, tapi juga memunculkan ide-ide baru. Beberapa pemuda mulai memikirkan cara membuat simbol-simbol yang bisa menakut-nakuti roh jahat itu. Mereka menggambar bayangan raksasa di tanah, mencoba menyalurkan energi spiritual melalui benda-benda yang mereka buat. Suasana desa menjadi campuran antara ketegangan dan kreativitas. Ketakutan memacu warga untuk bersatu, membangkitkan keberanian yang tersembunyi dalam hati mereka. Pada akhirnya malam itu berlalu dengan desa tetap waspada, namun ada secercah harapan. Warga sadar bahwa mereka tidak sendirian. Alam, gunung, sungai, dan roh leluhur akan menjadi saksi dan pelindung mereka. Desa Pujung kini berdiri di ambang perubahan besar. Damai yang dulu mereka nikmati akan diuji,
dan dari sinilah lahir ide yang kelak menjadi simbol paling terkenal di Bali. Ogoh-ogoh, patung yang bukan sekadar seni, tetapi senjata spiritual untuk menghadapi kekuatan gelap yang mengintai desa mereka. Keesokan harinya, desa yang semula damai berubah menjadi lautan wajah-wajah gelisah. Anak-anak yang semalam ketakutan enggan keluar rumah, sementara para orang tua berjalan mondar-mandir di jalan setapak, mencoba mencari jawaban atas kekacauan yang tiba-tiba menghantui desa mereka. Suasana sawah yang biasanya menenangkan kini terasa menekan. Setiap bisikan angin di antara pohon-pohon beringin dianggap membawa pesan misterius dari dunia roh. Desa Pujung seolah hidup dalam bayangan, dan ketakutan mulai menyebar seperti kabut tipis yang sulit diusir. Para tetua desa, yang biasanya menjadi pemandu spiritual, kini pun tampak bingung. Mereka duduk di bel desa sambil memegang kitab dan mantra-mantra kuno, mencoba menafsirkan fenomena yang terjadi. Beberapa dari mereka bersikeras bahwa roh jahat yang muncul bukan hanya gangguan biasa, melainkan ujian yang menguji keberanian dan persatuan warga. Yang lain mulai meragukan kemampuan mereka sendiri, karena selama hidup mereka belum pernah melihat kekuatan gelap yang sekuat ini. Keraguan ini menimbulkan ketegangan di antara para tetua, dan membuat warga semakin gelisah. Di tengah kebingungan itu, Pak Wayan, tetua paling dihormati, memutuskan mengadakan pertemuan darurat di pura desa. Ia menekankan pentingnya tetap tenang, tetapi warga semakin takut. Setiap orang memiliki cerita sendiri. Ada yang melihat bayangan hitam melintas, ada yang mendengar tawa aneh dari hutan, dan ada yang mengaku mimpi buruk tentang desa yang hancur. Suasana pertemuan penuh dengan emosi campur aduk, ketakutan, kemarahan, bahkan frustrasi. Sementara itu, beberapa pemuda desa merasa ketakutan saja tidak cukup. Mereka mulai berdebat tentang cara menghadapi roh jahat itu. Kadek, pemuda pemberani dari bab 2, mengusulkan agar desa membuat simbol atau benda yang bisa menakut-nakuti roh itu, memanfaatkan kreativitas dan pengetahuan spiritual mereka. Namun ide ini ditentang beberapa tetua yang lebih konservatif, karena dianggap berani menentang tradisi. Perdebatan ini menimbulkan ketegangan yang lebih dalam di tengah masyarakat, karena kini ketakutan tidak hanya berasal dari roh jahat, tetapi juga dari ketidakpastian bagaimana menghadapi ancaman itu. Warga yang lebih muda mulai merasa frustasi. Mereka ingin bertindak, tapi tidak tahu caranya. Beberapa mencoba memasang penghalang di depan rumah, menabur bunga dan garam, atau membuat mantra sendiri. Namun usaha-usaha ini seringkali gagal, dan rasa putus asa mulai menyelimuti hati mereka. Suara-suara gaib yang muncul semakin sering, membuat malam-malam di desa terasa panjang dan menakutkan. Suasana desa berubah dari damai menjadi penuh kecemasan, dan setiap orang mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar aman. Di tengah semua kebingungan itu, Kadek berinisiatif mengunjungi hutan yang dianggap sebagai sumber gangguan. Ia ingin memahami sifat roh jahat itu, bukan sekadar menakut-nakutinya. Dengan lentera di tangan dan doa di bibir, ia melangkah masuk ke kegelapan hutan. Angin berbisik dengan nada aneh, dedaunan bergesekan seolah menertawakan keberaniannya. Ia menemukan bekas-bekas api kecil, tanda-tanda ritual lama, dan jejak kaki yang tampaknya bukan milik manusia. Semuanya menunjukkan bahwa roh jahat itu cerdas, lebih dari sekadar energi acak. Kembali ke desa, Kadek menceritakan temuannya kepada warga. Ia menekankan bahwa roh ini harus dihormati sekaligus dihadapi dengan simbol dan kekuatan kolektif. Beberapa warga mulai mengerti, sementara yang lain tetap ragu. Namun ketakutan yang melanda desa kini berubah menjadi dorongan untuk mencari solusi. Desa yang tadinya pasif kini mulai bergerak. Setiap keluarga berusaha memikirkan cara menyumbangkan kreativitas dan energi spiritual mereka untuk menghadapi ancaman. Pada saat yang sama, mimpi-mimpi aneh mulai mengganggu warga lain. Beberapa mimpi menampilkan bayangan raksasa, patung-patung menakutkan, dan cahaya yang menembus kegelapan. Warga yang melihat mimpi itu mulai menyadari bahwa roh leluhur mungkin sedang memberi petunjuk, menunjukkan arah bagaimana desa bisa bertahan. Mimpi-mimpi ini menimbulkan ide-ide baru tentang simbol dan bentuk-bentuk yang bisa menghadapi kekuatan gelap, tanpa merusak tradisi atau harmoni desa. Seiring hari berganti,
kebingungan warga mulai perlahan berubah menjadi kreativitas. Mereka mulai mengumpulkan bambu, kain, dan bahan-bahan dari alam, serta merencanakan bentuk-bentuk yang bisa menakut-nakuti roh jahat. Perdebatan antara tradisi dan inovasi pun muncul, tapi sekarang bukan untuk menimbulkan ketegangan, melainkan untuk menemukan cara terbaik agar desa tetap aman. Energi kolektif mulai terasa, seolah ketakutan yang sama kini menyatukan mereka. Bab 3 berakhir dengan desa yang berada di persimpangan. Ketakutan belum sepenuhnya hilang, namun ada secercah harapan yang lahir dari kreativitas dan persatuan warga. Mereka sadar bahwa menghadapi kekuatan gelap bukan hanya soal keberanian individu, tetapi tentang bagaimana seluruh komunitas bersatu, memadukan tradisi, iman, dan seni. Dari sinilah benih ide ogoh-ogoh mulai tumbuh, bukan sekadar patung, tetapi simbol perlindungan, persatuan, dan kekuatan spiritual yang kelak akan dikenal luas di seluruh Bali. Malam itu, desa Pujung diselimuti ketenangan yang aneh. Meskipun bayangan gelap dan suara-suara misterius belum sepenuhnya hilang, warga mulai merasakan bahwa alam sedang mencoba memberi petunjuk. Angin yang berhembus di antara pepohonan membawa aroma bunga Kamboja dan dupa pura, seolah membisikkan rahasia kepada mereka yang mau mendengarkan. Kadek dan beberapa pemuda lain duduk di tepi sungai, menatap bayangan air yang berkilau diterpa cahaya bulan, dan merasakan ada sesuatu yang menggerakkan imajinasi mereka dari balik kegelapan. Pak Wayan, tetua desa yang bijak, datang menghampiri mereka. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi mantra dan sesajen kuno, warisan leluhur yang hanya dikeluarkan saat keadaan genting. Anak-anak muda, katanya, roh leluhur selalu menunjukkan jalannya melalui alam. Bukan dengan kata-kata, tetapi melalui simbol, bentuk, dan makna. Dengarkan bisikan angin, lihat bayangan di air, dan rasakan getaran bumi. Dari sanalah solusi akan lahir. Kata-katanya menimbulkan rasa kagum dan rasa hormat mendalam, sekaligus memberi arah yang jelas bagi warga. Kadek menatap sungai yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia melihat bayangan pepohonan yang menari di permukaan air, membentuk sosok raksasa yang menakutkan namun indah secara magis. Dalam hati, ia merasa itu bukan sekadar bayangan, melainkan bentuk yang dapat dijadikan simbol untuk menghadapi roh jahat. Ide itu langsung ia sampaikan pada warga lain, dan perlahan, mereka mulai memvisualisasikan sosok besar yang bisa menakut-nakuti roh gelap. Sosok yang menakutkan namun syarat makna spiritual. Keesokan harinya, warga mulai mengumpulkan bahan-bahan dari alam, bambu, daun kering, kain, dan kayu. Setiap elemen dipilih bukan hanya karena kuat atau mudah dibentuk, tetapi juga karena mengandung energi spiritual. Pak Wayan mengajarkan bagaimana menanamkan doa dan mantra ke dalam setiap helai kain, setiap ikatan bambu, sehingga benda itu tidak sekadar rupa, tetapi juga membawa perlindungan dari roh leluhur. Kreativitas warga mulai bersatu dengan spiritualitas, dan ketakutan perlahan berubah menjadi harapan. Beberapa pemuda mulai memahat bentuk-bentuk kepala raksasa, mata melotot, dan taring tajam dari bahan-bahan sederhana. Mereka bekerja bersama, berbagi ide, dan saling menambahkan detail yang membuat sosok itu tampak hidup. Anak-anak yang sebelumnya takut mulai menonton dari jauh, kagum dengan kreativitas orang dewasa. Seluruh desa seolah berubah menjadi bengkel raksasa di mana seni dan spiritualitas berpadu, menciptakan simbol baru yang belum pernah ada sebelumnya. Saat sore tiba, bayangan Gunung Agung yang menjulang tinggi tampak menatap desa, seolah memberi restu atas usaha mereka. Angin membawa bisikan halus, dedaunan bergetar mengikuti ritme alam, dan burung-burung berterbangan dalam formasi yang indah. Warga percaya bahwa roh leluhur sedang mengamati mereka, menilai usaha dan ketulusan hati. Semangat gotong royong menjadi lebih kuat. Setiap orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan inilah awal lahirnya ogoh-ogoh pertama dalam imajinasi mereka. Pak Wayan memimpin ritual kecil di halaman desa. Ia menaburkan bunga, menyalakan dupa, dan membaca mantra yang mengikat doa warga ke bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Setiap tetes dupa yang naik ke udara membawa harapan bahwa roh jahat akan terhalau. Suara gamelan kecil terdengar samar dari pura, menambah nuansa magis.
Warga merasakan energi positif mengalir, dan untuk pertama kali setelah beberapa malam ketegangan, desa dipenuhi rasa aman yang mulai tumbuh. Ide-ide mulai berkembang lebih liar. Beberapa warga membayangkan ogoh-ogoh bisa memiliki tangan panjang untuk menangkap roh jahat, atau mata yang menyala saat malam, sehingga menakut-nakuti makhluk gelap. Anak-anak membuat sketsa-sketsa sederhana, sementara pemuda dan tetua menyempurnakan bentuk itu dengan bahan yang lebih kuat. Kreativitas yang lahir dari ketakutan berubah menjadi simbol perlindungan kolektif, dan setiap orang menyadari bahwa mereka sedang menciptakan sesuatu yang akan menjadi bagian dari budaya desa selamanya. Di malam berikutnya, Kadek dan beberapa pemuda membawa beberapa bentuk awal ogoh-ogoh ke hutan. Mereka ingin mencoba mengirim pesan ke roh jahat untuk melihat apakah simbol itu bisa bekerja. Bayangan patung raksasa yang melambai-lambai di antara pepohonan, diterangi cahaya lentera, membuat udara bergetar. Sesuatu seolah merespons. Bisikan misterius terdengar lebih lembut, dan hembusan angin membawa rasa tenang yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Semua menyadari bahwa mereka menemukan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Desa yang masih waspada, tetapi kali ini dengan semangat baru. Dari ketakutan dan kebingungan, lahirlah kreativitas dan persatuan. Warga menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan roh jahat dengan kekuatan fisik atau mantra semata, tetapi melalui simbol yang syarat makna, melalui seni yang lahir dari hati, dan doa yang tulus. Dari sinilah benih ogoh-ogoh pertama benar-benar lahir, bukan sekadar patung, tetapi perwujudan keberanian, perlindungan, dan hubungan spiritual antara manusia, alam, dan leluhur. Keesokan paginya, desa Pujung dipenuhi semangat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Warga berkumpul di halaman desa, membawa bambu, kain, dan kayu yang telah dikumpulkan sebelumnya. Suasana dipenuhi antusiasme campur rasa tegang. Setiap orang tahu bahwa hari itu adalah awal lahirnya sesuatu yang akan menjadi simbol perlindungan desa. Kadek dan para pemuda mengambil posisi di tengah, mengarahkan siapa yang akan memotong bambu, siapa yang merakit rangka, dan siapa yang menghias detail wajah raksasa yang mereka bayangkan semalam. Pak Wayan memberikan nasihat bijak. Ingat, anak-anakku, ini bukan sekadar permainan atau karya seni. Setiap ikatan, setiap kain, setiap detail yang kalian tambahkan harus syarat doa dan energi spiritual. Ogoh-ogoh ini akan menjadi perantara antara kita dan roh leluhur, sekaligus penakut roh jahat. Kata-kata ini menegaskan keseriusan mereka. Warga bekerja dengan disiplin dan hati-hati, namun tetap menikmati setiap langkah proses kreatif itu. Rangka bambu mulai terbentuk, tinggi dan kokoh, menyerupai sosok manusia raksasa dengan tangan panjang dan wajah menyeramkan. Beberapa pemuda menambahkan detail seperti taring dari kayu, mata yang menonjol dari kertas, dan kain yang diikat sedemikian rupa untuk memberi kesan bergerak. Kadek mengarahkan para anak muda untuk menambahkan aksen warna-warni yang simbolik, merah untuk keberanian, hitam untuk mengusir roh jahat, dan emas sebagai tanda perlindungan spiritual. Selama proses ini, suara gamelan dari pura terdengar samar, seolah mendampingi ritme kerja warga. Angin berhembus membawa aroma bunga Kamboja dan dupa, menambah nuansa magis. Anak-anak yang semula takut kini ikut membantu menaruh daun dan bunga pada bagian tubuh ogoh-ogoh. Belajar bahwa setiap langkah mereka bukan sekadar dekorasi, tetapi bagian dari doa yang membimbing roh leluhur untuk melindungi desa. Tetua yang skeptis pada awalnya mulai melihat perubahan. Mereka menyadari bahwa kreativitas warga muda bukan sekadar imajinasi kosong, tetapi penggabungan seni, tradisi, dan spiritualitas. Perdebatan tentang cara menghadapi roh jahat mulai berkurang. Kini fokus mereka adalah bagaimana menghasilkan simbol yang kuat, hidup, dan syarat makna. Desa Pujung menjadi semacam bengkel spiritual, di mana setiap tangan yang bekerja adalah bagian dari pertahanan kolektif. Seiring siang berganti sore, rangka bambu sudah hampir lengkap. Kadek dan beberapa pemuda menambahkan detail wajah raksasa, mata melotot, alis tebal, mulut terbuka seolah menjerit. Pak Wayan memimpin doa yang diucapkan setiap kali bagian baru ditambahkan, menanamkan energi positif ke dalam setiap helai kain dan ikatan bambu.
Warga mulai merasakan aura patung itu sendiri. Ogoh-ogoh tampak hidup, seakan memahami tujuan mereka dan siap menghadapi roh gelap. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa rangka bambu patah, kain robek, dan beberapa pemuda merasa frustrasi. Ada bisik-bisik yang menyatakan bahwa roh jahat mungkin sedang menguji kesabaran mereka. Tapi Pak Wayan menenangkan, kesulitan adalah bagian dari proses. Jika kalian menyerah sekarang, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita dan seberapa kuat ogoh-ogoh ini. Kata-kata itu membangkitkan semangat yang hampir padam, dan warga kembali bekerja dengan tekad yang lebih besar. Malam menjelang, ogoh-ogoh pertama berdiri kokoh di halaman desa. Bayangan raksasa itu menjulang tinggi, diterangi cahaya lentera, membuat semua orang terkesima sekaligus merasa bangga. Kadek menyentuh patung itu dengan hormat, merasakan energi yang berpadu antara doa, kreativitas, dan niat tulus setiap warga. Ini bukan sekadar patung, katanya pelan. Ini adalah perisai kita, simbol persatuan, dan doa bagi desa. Semua warga mengangguk, menyadari bahwa mereka baru saja menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pak Wayan memimpin ritual penahbisan. Ia menaburkan bunga, dupa, dan mantra, mengalirkan energi spiritual ke setiap bagian ogoh-ogoh. Suara gamelan, doa warga, dan aroma dupa menyatu dalam satu harmoni magis, menciptakan suasana yang membuat desa merasa aman untuk pertama kalinya sejak gangguan roh jahat muncul. Warga merasakan bahwa ogoh-ogoh bukan sekadar karya seni, tapi perwujudan nyata dari perlindungan spiritual dan persatuan mereka. Malam yang hening namun penuh makna. Ogoh-ogoh pertama berdiri sebagai simbol baru di desa, bukan hanya untuk menakut-nakuti roh jahat, tetapi juga untuk mengajarkan bahwa kekuatan kolektif, kreativitas, dan doa bisa mengatasi ketakutan terdalam. Desa Pujung kini siap menghadapi puncak ancaman, dan ogoh-ogoh pertama itu menjadi lambang keberanian dan harapan, sebuah tanda bahwa meski kegelapan mengintai, cahaya dan persatuan manusia mampu mengusirnya. Malam itu, Desa Pujung diselimuti kesunyian yang tidak biasa. Angin berhembus lembut namun membawa aura tegang, seolah membisikkan rahasia dari hutan gelap yang mengintai di kejauhan. Semua warga berkumpul di halaman desa, mengitari ogoh-ogoh pertama yang telah selesai dibuat. Lentera-lentera menyoroti wajah raksasa patung itu, membuat matanya tampak hidup dan menatap lurus ke arah kegelapan. Suasana hening, namun ketegangan terasa di setiap langkah kaki dan desah napas warga. Pak Wayan memimpin doa panjang, menaburkan bunga, dan menyalakan dupa di 4 penjuru halaman. Setiap kata mantra yang diucapkan menimbulkan getaran halus yang dirasakan warga sampai ke tulang mereka. Mereka percaya, malam ini adalah saat ujian nyata. Roh jahat akan muncul, dan ogoh-ogoh pertama itu akan menjadi perisai mereka. Anak-anak yang semula takut duduk di pangkuan orang tua, menatap patung dengan campuran kagum dan cemas, sementara pemuda berdiri siap menghadapi apapun yang datang. Hingga tengah malam, terdengar suara gemerisik di hutan. Awalnya samar, lalu berubah menjadi langkah-langkah berat yang bergema di antara pepohonan. Suara tawa aneh dan bisikan samar terdengar, membuat beberapa warga menutup mata dan menggenggam tangan orang di sebelahnya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa aroma belerang dan tanah basah. Semua tahu, inilah roh jahat yang selama ini mengganggu desa mereka. Kadet, berdiri di samping ogoh-ogoh, menatap bayangan gelap itu dengan hati berdebar. Ia mengingat kata-kata Pak Wayan, roh jahat hanya akan menghormati keberanian dan niat tulus. Dengan suara yang mantap, Kadek mulai membacakan doa sambil mengayunkan lentera di udara, membuat bayangan ogoh-ogoh tampak menakutkan dan hidup. Suasana menjadi tegang, karena bayangan dan cahaya berpadu, menciptakan ilusi seolah ogoh-ogoh bergerak untuk menghadapi makhluk gelap. Roh jahat muncul perlahan dari hutan, tinggi, bayangan hitam membentuk sosok yang menakutkan dengan mata yang seperti bara api. Angin berputar di sekelilingnya, membawa suara tangisan samar. Anak-anak menunduk, sementara para tetua tetap berdiri tegap, menaburkan bunga dan membacakan mantra. Mereka merasakan getaran energi antara manusia, patung, dan roh yang muncul di malam itu. Udara terasa berat,
tetapi harapan perlahan muncul dari doa dan niat tulus warga. Ogoh-ogoh pertama tampak seolah hidup. Bayangan matanya mengikuti gerakan roh jahat, mulutnya terbuka menakutkan, dan kain yang melambai seakan memberi peringatan. Roh jahat berhenti sejenak, seolah menilai kekuatan yang menghadangnya. Suasana desa terasa seperti medan perang magis. Cahaya lentera, bayangan raksasa, dan mantra yang terdengar bersamaan menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Beberapa pemuda memegang tombak bambu sebagai simbol keberanian. Mereka tidak berani menyerang, tapi setiap gerakan mereka memproyeksikan keberanian dan niat tulus kepada roh jahat. Angin membawa bisikan lembut dari hutan, seakan menyarankan bahwa makhluk itu mulai menghormati usaha manusia dan ogoh-ogoh. Semangat warga tumbuh, dan rasa takut perlahan berubah menjadi keberanian kolektif. Pak Wayan menambahkan mantra terakhir, menaburkan bunga-bunga ke arah roh jahat. Bau harum bunga bercampur dengan aroma dupa, dan cahaya lentera membuat bayangan ogoh-ogoh semakin hidup. Roh jahat mulai mundur sedikit demi sedikit, seolah terhentak oleh simbol spiritual dan kekuatan doa warga. Semua orang menahan napas, menyadari bahwa malam ini adalah titik balik dalam sejarah desa mereka. Lambat laun, suara langkah dan bisikan dari hutan mulai mereda. Angin kembali lembut, aroma belerang menghilang, dan desa kembali terasa aman. Warga menyadari bahwa keberanian, persatuan, dan simbol spiritual melalui ogoh-ogoh telah berhasil menaklukkan ketakutan mereka. Malam penuh ketegangan ini meninggalkan bekas yang dalam. Mereka belajar bahwa seni, doa, dan keberanian bisa menghadapi kekuatan yang tak terlihat sekalipun. Saat fajar mulai menyingsing, ogoh-ogoh pertama berdiri tegak di halaman desa, kini bukan hanya sebagai patung, tetapi sebagai simbol kemenangan dan perlindungan. Anak-anak tersenyum lega, pemuda menghela napas lega, dan tetua menunduk bersyukur. Desa Pujung sadar, malam ini bukan sekadar menghadapi roh jahat, tetapi juga mengukir awal tradisi yang kelak akan dikenal seluruh Bali. Ogoh-ogoh, simbol perlindungan, persatuan, dan keberanian spiritual yang abadi. Fajar menyingsing di desa Pujung dengan cahaya keemasan yang memantul di sawah, menandai hari yang telah lama ditunggu. Warga berkumpul di jalan setapak, membawa ogoh-ogoh pertama yang kini telah berdiri tegak dan siap untuk pawai. Semangat, kegembiraan, dan ketegangan bercampur di udara. Semua orang memahami bahwa hari ini bukan sekadar tradisi, melainkan momen sakral untuk menegaskan keberanian dan persatuan mereka. Suara gamelan mulai terdengar, pelan namun tegas, memanggil warga untuk berkumpul. Gong, kendang, dan ceng-ceng membentuk ritme yang memacu jantung, seolah setiap nada menyalurkan energi dari bumi ke ogoh-ogoh dan sebaliknya. Anak-anak menatap kagum, orang tua menunduk hormat, dan pemuda berdiri siap memandu patung raksasa itu sepanjang desa. Suasana magis ini membuat pagi menjadi hidup, seolah seluruh alam ikut merayakan keberanian warga Pujung. Roh jahat yang semalam sempat mengintai desa kini muncul kembali, menunggu di tepian hutan. Bayangan hitamnya terlihat mengintai dari balik pepohonan, dan udara di sekitarnya terasa berat. Namun kali ini, warga tidak lagi takut. Mereka memahami bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi makhluk itu, tetapi menyalurkan kekuatan kolektif melalui simbol yang mereka ciptakan, ogoh-ogoh. Patung raksasa itu tampak hidup di bawah cahaya pagi, matanya menatap lurus ke arah bayangan gelap. Pawai dimulai. Ogoh-ogoh digerakkan oleh beberapa pemuda, langkahnya diiringi irama gamelan dan sorak-sorai warga. Setiap gerakan patung tampak menyeramkan bagi roh jahat, yang berputar-putar, mencoba memahami kekuatan simbol itu. Warga menaburkan bunga, membaca mantra, dan menabuh alat musik kecil di sepanjang jalan. Suasana seperti medan magis, cahaya, suara, dan gerakan ogoh-ogoh berpadu, menciptakan medan energi spiritual yang menghentikan langkah roh gelap. Anak-anak ikut berperan, membawa lentera dan bunga, mengikuti gerakan pawai sambil membaca doa-doa kecil. Tawa dan sorak mereka seakan menambah energi positif, membuat roh jahat sedikit terguncang. Setiap langkah patung dan setiap gerakan warga terasa seperti ritual kolektif, bukan sekadar pawai. Mereka merasakan, dengan setiap tarikan dan dorongan ogoh-ogoh,
kekuatan gelap perlahan tertekan oleh keberanian dan kesatuan mereka. Pak Wayan memimpin bagian paling sakral dari pawai, menaburkan bunga ke arah hutan, membacakan mantra yang sudah berusia ratusan tahun. Udara bergetar dengan energi magis, dan angin membawa harum bunga dan dupa ke arah roh jahat. Makhluk itu mulai mundur, namun tidak sepenuhnya menyerah. Bayangan tinggi dan mata merahnya tetap menakutkan, tetapi aura ketakutan mulai muncul di antara kegelapannya. Di tengah pawai, Kadek mengangkat ogoh-ogoh setinggi mungkin, membuat bayangan raksasa itu menutupi cahaya matahari sebentar. Roh jahat tampak terhenti, seakan tersihir oleh keberanian yang terpancar dari simbol itu. Sorak-sorai warga menguat, dan suara gamelan semakin cepat, menciptakan ritme yang seolah menandai kemenangan. Setiap langkah ogoh-ogoh kini bukan sekadar fisik, tetapi ritual magis yang mengusir kegelapan dari desa mereka. Perlahan, roh jahat mulai mundur ke arah hutan, bayangannya menyusut, dan udara menjadi ringan kembali. Warga terus menggerakkan ogoh-ogoh, memastikan makhluk itu tidak kembali sampai mereka yakin desa benar-benar aman. Anak-anak menari di sepanjang pawai, pemuda memompa semangat dengan teriakan keberanian, dan tetua mengucap doa penutup yang panjang dan hikmat. Semua elemen, manusia, patung, alam, dan doa, bergabung menjadi satu kekuatan yang tak terbendung. Saat pawai selesai, ogoh-ogoh pertama kembali ke halaman desa, tegak dan penuh martabat. Warga menatapnya dengan rasa kagum dan bangga, menyadari bahwa mereka baru saja menciptakan simbol perlindungan yang bukan hanya fisik, tetapi spiritual. Desa Pujung kini merasakan damai yang lebih dalam, karena keberanian, persatuan, dan kreativitas mereka telah menaklukkan kegelapan. Malam itu, desa kembali tenang. Suara gamelan yang tersisa di pura terdengar lembut, aroma bunga dan dupa memenuhi udara, dan semua warga merasakan energi positif yang kuat. Ogoh-ogoh pertama berdiri sebagai simbol keberanian, persatuan, dan perlindungan, menandai awal tradisi yang kelak dikenal seluruh Bali. Desa Pujung telah membuktikan bahwa ketika manusia bersatu, kreativitas dan doa bisa mengusir kegelapan dan melindungi generasi mereka dari segala ancaman. Daun pagi berikutnya membawa ketenangan yang belum pernah dirasakan desa sejak bayangan gelap pertama kali muncul. Desa Pujung kini tampak berbeda. Setiap rumah, setiap sawah, dan setiap jalan dipenuhi aura yang tak terlihat namun terasa. Hasil dari keberanian, persatuan, dan doa yang telah dipancarkan semalam. Ogoh-ogoh pertama berdiri tegak di halaman desa. Bayangannya memanjang di tanah yang basah oleh embun, menjadi simbol nyata keberhasilan warga menghadapi kegelapan. Warga mulai merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Dari ketakutan dan kebingungan, lahirlah kreativitas dan persatuan yang sebelumnya tersembunyi dalam hati masing-masing. Anak-anak yang dulu takut pada bayangan hutan kini belajar menghormati keberanian, seni, dan tradisi. Pemuda memahami bahwa kekuatan mereka bukan sekadar fisik, tetapi berasal dari iman, doa, dan kolaborasi. Dan para tetua menyadari bahwa perubahan dan inovasi bisa berjalan seiring dengan tradisi, bukan melawannya. Pak Wayan berdiri di depan ogoh-ogoh, menatap patung itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan sekadar patung, katanya, suaranya berat namun penuh haru. Ini adalah lambang bahwa manusia, ketika bersatu dan menggabungkan keberanian dengan spiritualitas, mampu mengusir kegelapan. Ini juga pengingat bahwa setiap generasi harus menjaga tradisi, tapi tidak takut untuk berinovasi. Kata-kata itu membangkitkan rasa hormat mendalam dari seluruh warga, yang kini memahami makna sejati dari simbol yang mereka ciptakan. Seiring berjalannya hari, warga mulai menandai ogoh-ogoh sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Patung itu menjadi titik pertemuan, tempat doa pagi dan malam, tempat anak-anak belajar, dan tempat pemuda berkumpul untuk merencanakan kegiatan desa. Setiap gerakan, setiap ritual kecil, selalu melibatkan ogoh-ogoh. Desa menyadari bahwa simbol ini bukan hanya untuk menghadapi roh jahat, tetapi juga untuk mengajarkan nilai keberanian, persatuan, dan kreativitas kepada generasi berikutnya. Tradisi baru mulai terbentuk. Setiap tahun, warga membuat ogoh-ogoh baru sebelum musim purnama, memadukan seni, doa, dan simbol spiritual.
Dari sketsa sederhana hingga patung raksasa yang menakutkan, setiap ogoh-ogoh dibuat dengan kesadaran bahwa ini adalah warisan yang menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan gaib. Anak-anak diajari cara menghormati dan merawat patung, sementara pemuda belajar menggerakkan dan memimpin pawai. Semua elemen desa terlibat, dari yang paling muda hingga yang paling tua. Roh jahat, yang dulu menakutkan, kini menjadi bagian dari cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Warga menceritakan bagaimana ogoh-ogoh pertama berhasil menaklukkan kegelapan, mengajarkan bahwa keberanian yang dibangun dengan iman dan kolaborasi selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada ketakutan sendiri. Cerita ini menjadi legenda, yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik setiap generasi baru tentang pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Ogoh-ogoh juga menjadi simbol perayaan dan kebersamaan. Saat pawai tahunan digelar, seluruh desa ikut serta, termasuk pendatang dari desa lain yang ingin belajar tentang keberanian dan tradisi Pujung. Musik gamelan, sorak-sorai warga, dan cahaya lentera menyatu dalam harmoni yang menakjubkan. Setiap pawai bukan hanya tentang menakut-nakuti roh jahat, tetapi merayakan kehidupan, kreativitas, dan kekuatan spiritual yang telah diwariskan leluhur. Selain itu, ogoh-ogoh mengajarkan tentang keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Warga menyadari bahwa manusia bukan penguasa mutlak, tetapi bagian dari alam dan siklus kehidupan yang lebih besar. Menghormati leluhur, menjaga alam, dan merawat simbol perlindungan menjadi cara mereka menghormati kehidupan itu sendiri. Desa Pujung pun menjadi contoh harmonisasi antara inovasi dan tradisi, keberanian dan kebijaksanaan, seni dan spiritualitas. Pada akhirnya, ogoh-ogoh menjadi warisan yang hidup, bukan hanya benda mati. Ia menghubungkan warga dengan sejarah, budaya, dan roh leluhur, serta menjadi pengingat bahwa setiap tantangan, betapapun menakutkan, dapat dihadapi jika ada persatuan, kreativitas, dan keberanian. Desa Pujung kini dikenal sebagai desa yang bukan hanya damai, tetapi juga bijaksana dalam memanfaatkan tradisi sebagai sumber kekuatan. Cerita Desa Pujung dan ogoh-ogoh pertama pun tersebar ke desa-desa tetangga dan jauh ke seluruh Bali. Setiap pawai, setiap patung, dan setiap ritual membawa pesan yang sama, keberanian, persatuan, dan doa adalah kekuatan yang lebih kuat daripada kegelapan apapun. Dan dari sinilah lahir warisan yang abadi. Ogoh-ogoh bukan sekadar patung, tetapi simbol kehidupan, seni, spiritualitas, dan keberanian yang terus hidup di hati setiap generasi Bali. Desa Pujung kini tidak lagi sama seperti saat pertama kali roh jahat mengintai dari hutan. Setiap sudut desa menyimpan kisah keberanian, setiap anak menapaki jalan dengan rasa hormat pada leluhur, dan setiap pemuda belajar bahwa kekuatan terbesar bukan pada otot atau senjata, tetapi pada hati yang bersatu. Ogoh-ogoh pertama berdiri tegak sebagai saksi hidup, bayangannya menari di bawah cahaya pagi, mengingatkan semua bahwa persatuan dan doa dapat menaklukkan kegelapan. Kadet, yang dulu seorang pemuda pemberani namun penasaran, kini menjadi simbol generasi baru. Ia merenung di tepi sungai yang tenang, mengingat malam-malam penuh ketegangan ketika bayangan gelap menakuti desa. Dari rasa takut itu lahirlah ide kreatif yang mengubah sejarah desa. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap ketakutan dapat menjadi sumber kekuatan jika dibingkai oleh keberanian, imajinasi, dan keyakinan. Pak Wayan menatap ogoh-ogoh dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual desa bukan sekadar tentang menghadapi roh jahat, tetapi tentang bagaimana manusia memahami tempat mereka di alam semesta. Anak-anak, katanya pelan, keberanian kita bukan hanya melawan kegelapan di luar, tetapi juga kegelapan di dalam hati kita sendiri. Ogoh-ogoh mengajarkan itu, bahwa setiap tindakan dengan niat tulus dan persatuan adalah doa yang mampu menaklukkan apapun. Kata-kata ini menyelimuti warga dengan rasa kagum dan kebanggaan. Setiap tahun sejak itu, pawai ogoh-ogoh menjadi ritual sakral sekaligus perayaan keberanian dan kreativitas. Warga dari desa lain datang belajar, anak-anak meniru gerakan, pemuda membuat patung baru, dan tetua mengajarkan doa serta makna simbolisnya. Desa Pujung menjadi pusat warisan budaya, namun tetap sederhana,
damai, dan penuh harmoni. Tradisi ini mengingatkan semua generasi bahwa seni, doa, dan keberanian harus berjalan bersama. Lebih dari sekadar ritual, ogoh-ogoh kini menjadi metafora kehidupan. Bayangan raksasa itu mengajarkan bahwa setiap ketakutan bisa dihadapi jika kita memiliki keyakinan, persatuan, dan kreativitas. Warga desa tidak lagi takut akan kegelapan, karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keberanian yang tulus mampu mengubah ancaman menjadi simbol kekuatan. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang memberi pelajaran moral, dan pemuda belajar bahwa inovasi dan tradisi tidak perlu bertentangan. Desa Pujung menjadi contoh harmonisasi antara manusia, alam, dan roh leluhur. Setiap pohon, sungai, dan gunung dihormati bukan sekadar karena keindahan, tetapi karena bagian dari energi yang melindungi desa. Warga menyadari bahwa menjaga alam dan menghormati leluhur bukan kewajiban semata, tetapi cara untuk memperkuat ikatan spiritual dan sosial. Dari sinilah ogoh-ogoh lahir, sebagai simbol perlindungan dan pengingat bahwa manusia adalah bagian dari keseluruhan kehidupan. Cerita ogoh-ogoh pertama pun menyebar ke seluruh Bali. Setiap desa yang mendengar kisah ini menambahkan kreativitas mereka sendiri, menciptakan ragam bentuk dan ukuran patung raksasa, tetapi makna inti tetap sama: persatuan, keberanian, doa, dan penghormatan terhadap leluhur. Kisah ini mengajarkan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi hidup, berkembang, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Pada akhirnya, ogoh-ogoh bukan hanya patung, tetapi guru kehidupan. Ia mengingatkan bahwa setiap tantangan, betapapun menakutkan, bisa dihadapi jika hati manusia bersatu, jika niat tulus dibingkai oleh doa dan kreativitas. Desa Pujung menjadi saksi hidup bahwa seni, spiritualitas, dan keberanian bukan elemen terpisah, tetapi kekuatan kolektif yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia roh. Dan di setiap pawai, ketika suara gamelan bergema, lampu lentera menari, dan ogoh-ogoh melangkah di jalan desa, warga Pujung tersenyum dalam diam. Mereka tahu bahwa kisah itu bukan sekadar masa lalu, tetapi pelajaran abadi. Setiap ketakutan yang pernah menghantui mereka kini berubah menjadi simbol harapan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ogoh-ogoh mengajarkan bahwa budaya sejati adalah hidup dalam tindakan, doa, dan harmoni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Pujung pun berdiri dengan bangga, menatap masa depan dengan keyakinan. Anak-anak berlari di antara bayangan patung raksasa, pemuda merancang ogoh-ogoh baru, dan tetua tersenyum bangga. Setiap generasi memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya menghadapi roh jahat, tetapi menghadapi diri sendiri, menghadapi ketakutan, dan menjaga warisan budaya agar tetap hidup. Inilah pesan abadi yang lahir dari malam penuh ketegangan, kreativitas, dan doa, bahwa keberanian dan persatuan mampu menaklukkan kegelapan manapun, dan ogoh-ogoh menjadi lambang hidup dari pelajaran itu. Di Desa Pujung, dari ketakutan yang menelan malam, lahirlah cahaya keberanian yang menembus kegelapan, terwujud dalam ogoh-ogoh pertama, patung raksasa yang bukan sekadar kayu dan kain, tetapi jiwa kolektif, doa leluhur, dan kreativitas manusia yang bersatu. Dari langkah-langkah pawai yang mengguncang bumi, suara gamelan yang menembus hutan, hingga bayangan raksasa yang menakutkan roh jahat, desa itu belajar bahwa persatuan, iman, dan seni mampu mengubah ketakutan menjadi simbol kekuatan abadi. Dan bahwa setiap generasi memiliki tugas suci untuk menjaga warisan spiritual ini, menjadikannya hidup, bergetar, dan menaklukkan kegelapan dari masa ke masa.